Selamat pagi sobat-sobat semuanya, pecinta Nusantara, pecinta merah putih, pecinta jenang merah jenang putih. Ini saya langsung tampilkan slide kita di seri lingkaran yang ke-11 membahas Gunung Padang. Ini bukan lukisan ini, tapi memang pemandangan yang real dari Gunung Padang di Cianjur ini. Saya menyampaikan ini untuk memberikan salah satu bukti tentang peradaban nenek moyang kita yang sangat tinggi sebenarnya. Sudah bisa melihat atau menggunakan rasio emas atau golden ratio. Ini adalah situs Gunung Padang yang merupakan susunan batu yang berundak. Nah, ini diperkirakan dengan metode pengukuran karbon, usia karbon batunya itu mencapai umur 13.000 tahun. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bukti yang mengungkapkan tentang ilmu pengetahuan yang tinggi di dalam peradaban nenek moyang kita semakin merasa percaya diri dan harus merasa yakin untuk bisa bangkit. Dalam channel ini membahas lingkaran ini, setelah seri terakhir yang seri 10 adalah lingkaran dalam penentuan arca Borobudur, kita sekarang memberikan bukti tentang penggunaan golden ratio dalam pembangunan Gunung Padang. Hanya satu aja, karena memang satu bukti, karena memang belum di ekskavasi secara sempurna ini. Jadi saya hanya mengetengahkan bukti tentang penggunaan golden ratio di pembangunan situs Gunung Padang ini adalah penentuan arahnya. Dari Google Earth kita bisa tahu arah dari teras pertama sampai teras terakhir itu sebenarnya arahnya seperti apa. Oke, ini sobat-sobat pecinta Nusantara boleh berbangga bahwa nenek moyang kita sudah menggunakan sudut golden ratio di dalam penentuan arah undak teras pertama sampai teras terakhir dari situs Gunung Padang. Nah, ini sobat semuanya, ini slide kita awal dari seri sebelumnya adalah tentang Borobudur. Kita udah tahu kemarin Borobudur itu dibangun berdasarkan penentuan jumlah arcanya itu dibangun dengan menggunakan rumus golden ratio 1,6667. Sehingga menghasilkan 432 di jumlah arca di tingkat rupa datu dan 72 di tingkat arupa datu. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan mata arah angin itu masing-masing arca di sisi tingkat yang rupa datu itu adalah 108 arca.
Nah, ini kita sekarang berbicara dengan menggunakan fakta ya, bahwa di sekitar Borobudur itu ada beberapa juga candi yang dibangun sejaman, yaitu diperkirakan di abad 7 ya, sama dengan Candi Borobudur. Nah, salah satunya ini ada Candi Pawon nih. Ini saya tampilkan dulu supaya sobat-sobat bisa nanti melihat sendiri di Google Earth itu Candi Pawon. Kemudian nanti setelah ini ada slide selanjutnya adalah Candi Mendut. Nah, saya sengaja menampilkan ini karena dari sini nanti akan kelihatan juga bahwa ternyata nenek moyang kita, jadi orang-orang Nusantara zaman dulu sudah menggunakan golden ratio untuk membangun candi-candi di Nusantara ini. Oke, ini Candi Mendut. Jadi ada 3 candi yang berdekatan di daerah Magelang ini. Jadi Candi Borobudur itu di Desa Borobudur, kemudian Candi Pawon tadi itu di Desa Pawon, dan kemudian Candi Mendut ini di Desa Mendut. Makanya disebut Candi Mendut. Jadi kita nggak tahu sampai dengan saat ini namanya sebenarnya apa candi ini. Ini nama-nama ini kan diberikan berdasarkan lokasi desanya ya. Oke, jadi ada 3 candi yang berdekatan, Candi Borobudur, kemudian Candi Pawon, dan Candi Mendut. Oke, saya coba menarik garis lurus. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ternyata Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut itu terletak pada satu garis lurus. Apabila kita lihat di Google Earth itu garis lurusnya agak serong, jadi tidak sesuai tepat mata arah angin timur atau barat, tapi arah kalau kita dari Candi Borobudur itu arahnya ke timur tapi agak ke utara sedikit. Nanti kita zoom, dan ini yang saya bicarakan, yang saya teorikan ini tidak sekedar cocok logi atau mencocok-cocokkan, tapi ini fakta bahwa berdasarkan koordinat, berdasarkan garis geografi, nanti garis yang dibuat garis lurus itu antara Borobudur, Mendut dan Borobudur, Pawon dan Mendut itu sebenarnya membentuk sudut 108 juga. Oke, kita zoom tadi. Sobat-sobat bisa menghitung sendiri atau melihat sendiri dengan cara di Google Earth. Jadi garis tadi yang garis menghubungkan antara ini Borobudur ya. Jadi garis yang menghubungkan antara Borobudur dan Mendut, Pawon Mendut tadi di Candi Borobudur itu kalau kita tarik garis selatan, garis lurus north utara selatan itu membentuk sudut 108 derajat. Oke. Jadi dari sini kita melihat kita bisa buktikan bahwa sebenarnya nenek moyang kita membuat sesuatu yang bersifat monumental pun atau yang bersifat simbolis kehidupan itu mendasarkan pada golden ratio. Jadi ini sudah ada 2 bukti ya yang nenek moyang kita berikan kepada kita, warisan nenek moyang kita, bahwa mereka sudah menggunakan golden ratio atau rasio emas untuk membuat sebuah bangunan simbolisme kehidupan. Jadi tadi bukti pertamanya adalah jumlah arca di dalam Candi Borobudur, kemudian bukti kedua adalah garis lurus antara
Borobudur, Pawon, dan Candi Mendut. Nah, sama ini di Candi Mendut pun posisinya garis yang tadi menghubungkan antara Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut tadi, apabila di Candi Mendut itu kita tarik garis utara selatan atau garis lurus 180 derajat, maka sudut yang diciptakan oleh garis tadi dengan garis vertikal ya, utara selatan itu membentuk sudut 108 derajat. Demikian pula sudut pelurusnya akan pasti sudah pasti 72 derajat. Jadi ini sudah dua bukti nyata tentang penggunaan golden ratio oleh nenek moyang kita di abad 7. Golden ratio digunakan untuk menentukan jumlah arca di Candi Borobudur, kemudian menentukan titik candi-candi berikutnya yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut dengan menggunakan golden ratio sendiri. Ya, nanti ada satu lagi bukti yang lebih tua dari ini semua. Nanti ini akan membuktikan 3 bukti sudah sangat cukup mungkin buat kita untuk membuat kesimpulan ya, bahwa kita, nenek moyang kita adalah orang-orang yang memang sudah menguasai teknologi yang jauh di atas manusia lain. Oke, jadi ini sekedar review bahwa tadi dari seri sebelumnya kita udah buktikan bahwa penentuan jumlah arca di dalam Candi Borobudur itu di tingkat rupa datu maupun arupa datu adalah menggunakan golden ratio. Jadi kalau di tingkat rupa datu itu karena dia adalah dunia datar, maka 180 derajat itu dibagi dengan golden ratio sendiri, maka jumlah arcanya di masing-masing sisi itu adalah 108. Ini sekedar kita mereview bukti pertama tadi ya, bahwa penentuan jumlah arca di setiap sisi mata arah angin Candi Borobudur adalah menggunakan golden ratio. Jadi 180 derajat dibagi dengan 1,666 itu hasilnya 108 buah arca di setiap sisi tingkat rupa datu. Bukti kedua tadi tentang garis penentuan candi-candi berikutnya, jadi ada Candi Pawon dan Candi Mendut, itu adalah bukti kedua tentang penggunaan golden ratio. Oke, ini adalah bukti ketiga. Nah, ini mungkin sobat-sobat tahu tentang Gunung Padang. Ini teman-teman akan tahu bahwa arah teras 1 sampai teras utama itu juga menggunakan sudut 108. Nah, ini kita perbandingkan ya. Jadi inilah sejarah lini waktu dari ditemukannya rasio emas itu. Paling tua adalah 490 sampai 430 sebelum Masehi ini. Itu Pidias namanya itu. Jadi membuat patung-patung. Nah, kemudian Fibonacci yang terkenal itu justru mudah sekali itu tahunnya. Itu Masehi itu 1170 setelah Masehi. Jadi 1170 Masehi. Jadi ini sebagai perbandingan aja, kalau manusia atau peradaban di Eropa sana paling tua mereka adalah tadi. Nah, ini Leonardo da Vinci, ini Masehi, ini tahun 12 Masehi. Oke, jadi
kita lihat sekarang bahwa perbandingan kebudayaan yang menggunakan rasio emas, tadi Eropa yang tertua tadi sebelum Masehi itu ratusan lah ya. Ini Borobudur, oke. Borobudur Masehi. Ini abad ke-7 ya, artinya tahun 700-an Masehi. Jadi sobat-sobat akan tahu dan akan semakin merasa bangga dengan budaya nenek moyang kita, peradaban nenek moyang kita. Karena ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui penanggalan karbon batu-batu di Gunung Padang itu usianya 13.000 tahun. Artinya itu sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Coba bayangkan budaya nenek moyang kita. Tahun itu sudah menggunakan golden ratio.